Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Karena itu yang membuat kita bahagia dan orang lain juga bahagia. Semoga Tuhan memberkati niat baik kita. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk meningkatkan kualitas hidup di kedalaman, hidup rohani yang menurut saya selama ini kurang mendapat perhatian. Anak-anak kita itu diajari dari kecil untuk sekolah yang pinter. Diberikan les, diberikan kursus, dipilihkan sekolah yang bagus sekali, kuliah sampai ke luar negeri, luar biasa. Ilmu pengetahuan begitu maju, dan kita semua menjadi sangat pandai dan pinter. Sehingga hidup kita jauh lebih enak, jauh lebih nyaman daripada zaman-zaman dulu. Karena kemajuan teknologi, karena kepandaian kita mengembangkan akal budi. Dan itu harus diakui. Kita harus berterima kasih atas perkembangan kebudayaan, perkembangan mental, perkembangan juga ilmu pengetahuan yang membuat hidup kita lebih nyaman. Kalau tidak, mungkin kita masih hidup seperti di zaman batu dulu. Hidup di gua-gua, berburu, meramu, mengambil apa yang ada. Tentu tidak nyaman. Tidak bisa naik pesawat, tidak bisa menggunakan gadget, teknologi yang begitu maju. Hidup jauh lebih nyaman. Tetapi belum tentu hidup yang lebih membahagiakan. Nyaman iya, bahagia saya rasa tidak. Mengapa? Karena teknologi ilmu pengetahuan itu diarahkan untuk mengembangkan apa yang ada di luar kita. Pesawat, kereta api, komputer, media sosial. Ilmu itu dikembangkan untuk sesuatu yang ada di luar diri kita. Tetapi yang menentukan kebahagiaan bukan yang ada di luar sana, tapi yang ada di dalam hati. Dan persis itu yang tidak diolah secara saintifik, tidak diolah secara metodologis, tidak diolah secara benar dan tepat. Padahal itu yang menentukan kebahagiaan kita. Untuk kenyamanan, ya, yang ada di luar. Tapi untuk kebahagiaan, yang ada di dalam. Ilmu yang mengolah bagaimana kita bisa menjadi lebih sabar dan tekun dan setia. Dari dulu sampai sekarang tidak maju-maju. Ada teknologi untuk mengatur mind map, meditasi, mengatur perasaan, tapi tidak mendapat fokus yang seimbang dengan penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan akan sesuatu yang ada di luar kita. Anak-anak sejak kecil, dan saya menduga ketika sejak kecil seperti itu, dewasanya juga sama. Sejak kecil sudah tidak mampu mengendalikan emosi. Marah-marah sampai tak terkendali. Sejak anak-anak. Dan ketika menjadi dewasa bukan menjadi lebih baik. Di mana ilmu pengetahuan? Di mana sains? Sains semua ada di luar sana. Tidak mengembangkan sesuatu yang ada di dalam. Saya menemukan beberapa pria wanita dewasa yang kebingungan untuk bisa mengatur dirinya sendiri, mengatur pikiran-pikirannya sendiri, mengatur emosi-emosinya sendiri. Pintar sekali, tetapi sangat emosional sekali. Di mana ilmu pengetahuan itu? Saya justru mengajak kita semua untuk coba mengubah arah, metanoia, pertobatan. Tidak hanya mengembangkan sesuatu yang ada di luar kita, itu bagus sekali membuat hidup kita nyaman. Tetapi juga masuk ke dalam dan mengembangkan pengenalan diri sendiri, emosi-emosi kita, cara berkomunikasi,
cara memahami orang lain, cara mendengarkan, cara berempati. Kita gunakan ilmu dan teknologi supaya kita lebih mampu menjadi pribadi yang dewasa, yang lebih bahagia. Kenyamanan sudah nyaman sekali, tetapi kebahagiaan belum. Maka mari saya mengajak kita semua untuk mencoba memindahkan fokus. Yang di luar sana, fine, kita sudah bisa menemukan hidup dengan nyaman. Masuk ke dalam, arahkan ilmu dan teknologi, perkembangan sains ke dalam diri. Bagaimana kita bisa menjadi lebih sabar, bagaimana kita bisa menjadi lebih tekun, bagaimana kita bisa menjadi lebih setia. Dan bagaimana belajarnya? Ada semua di kitab suci. Justru kitab suci, Tuhan Yesus mengajarkan sains, ilmu pengetahuan, metodologi untuk hidup lebih bahagia. Tetapi fokusnya harus ke dalam diri. Melatih diri untuk mengembangkan kapasitas yang ada di dalam diri kita. Mengembangkan kualitas-kualitas untuk mengampuni. Mengembangkan kualitas-kualitas untuk mencintai. Mengembangkan keterampilan untuk bisa lebih sabar. Mengembangkan kemampuan untuk lebih bisa mendengar. Untuk bisa berkorban, untuk bisa lebih mengalah, untuk bisa lebih memahami saudara-saudari kita, untuk bisa lebih membuat sesama kita bahagia. Ada semua di kitab suci itu. Dan itu yang kita butuhkan sekarang. Iman, cinta, dan harapan. Bagaimana kita bisa mengembangkan iman kita? Bagaimana kita bisa membangun relasi kita yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Bagaimana kita bisa membangun harapan akan kehidupan yang jauh lebih membahagiakan. Bukan lebih nyaman, karena lebih nyaman sudah. Bagaimana kita bisa lebih mencintai, terampil mencintai, mengalah, memahami, mendengarkan. Supaya kita jangan hanya pandai sekali merencanakan sesuatu, membuat perkembangan yang sangat maju di luar sana. Tetapi di dalam diri kita kesepian. Kita justru tidak mengenali diri kita sendiri. Bahkan tidak mengetahui keinginan-keinginan kita sendiri. Bahkan tidak mengetahui apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Ini fakta, ini kenyataan. Mari. Coba mengatur keseimbangan supaya jangan hanya berorientasi tentang kemajuan yang ada di luar kita, tetapi di dalam diri kita nol besar, kekosongan, lubang yang tak tertimbun, lubang tanpa dasar yang membuat kita tidak bahagia. Ilmu pengetahuan, sains memang membuat kita nyaman, hidup kita jauh lebih nyaman, lebih enak. Tetapi bagaimana mengatur diri kita, meningkatkan kualitas pribadi, hidup rohani, hidup dalam kedalaman, belum sungguh-sungguh dikembangkan. Seandainya anak-anak kita belajar 10 tahun, 15 tahun, bukan hanya untuk mengembangkan sesuatu yang di luar kita, tetapi fokus juga mengembangkan sesuatu yang ada di dalam, tentu mereka semua anak-anak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup nyaman dan hidup bahagia. Kita sendiri harus mulai, karena orang tua yang terluka melahirkan anak-anak yang terluka. Orang tua yang tidak bahagia melahirkan anak-anak yang tidak bahagia. Maka kita harus memulainya, menggunakan semua teknologi yang ada, menemukan metodologi-metodologi yang mungkin untuk mengembangkan kualitas hidup dalam kedalaman, hidup rohani. Kemampuan menjadi lebih sabar, kemampuan lebih mencintai, kemampuan untuk lebih mengutamakan orang lain, kemampuan untuk beriman, percaya, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada sesama kita. Bukan banyak prasangka negatif, bukan banyak tersinggung, bukan banyak mengeluh, tetapi menjadi inspirasi. Hidup memang harus dihadapi dengan tangguh,
dengan kesabaran, dengan ketekunan, tetapi juga dengan harapan dan sukacita. Tetapi itu semua ada di dalam kita yang memegang kunci kebahagiaan itu. Kita yang bereaksi, kita yang mengambil keputusan, kita yang mempunyai perspektif. Mari kita mengembangkan mind map yang positif. Mengembangkan relasi kerjasama dengan Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan. Yang memampukan kita untuk mengasihi, untuk berkorban, untuk mengalah, untuk memahami dan membahagiakan orang lain. Yang pada ujungnya justru membahagiakan kita sendiri. Saya menawarkan untuk memanfaatkan teknologi, metodologi, sains, ilmu pengetahuan yang begitu maju untuk mengembangkan apa yang ada di dalam yang membawa kita kepada kebahagiaan. Sehingga kita bukan hanya hidup nyaman, tetapi juga hidup bahagia. Tuhan memberkati.